Halo, selamat siang dari Jogja, Sandi dari Jawara Media. Beberapa hari yang lalu saya sudah upload video perdana tentang prosesor AMD yang baru, Ryzen 8000G series. Waktu itu kita bahas yang SKU paling tingginya, Ryzen 7 8700G. Banyak banget dari kalian yang komen, terima kasih. Banyak juga yang tanya, tapi mohon maaf belum semua bisa saya jawab. Karena saya masih sedang sibuk untuk nge-benchmark SKU yang lebih rendah dari Ryzen 8000G series. Versi Ryzen 5-nya, Ryzen 5 8600G. Dan di video itu juga kalian banyak yang nanya kapan kita akan ngebuild Mini ITX build menggunakan Ryzen 8000G. Dan di depan saya sudah ada PC build Mini ITX dan ini menggunakan Ryzen 5 8600G. Yang menurut saya dari berbagai aspek justru lebih menarik ya, karena ini versi yang tengah-tengah dan harganya lebih terjangkau. Dan di video kali ini kita akan coba bahas PC build kita kali ini, Mini ITX build menggunakan Ryzen 5 8600G. Ryzen 5 8600G itu dijual di harga retail di harga 4 juta. Dan menurut saya ini lebih menarik karena sudah menggabungkan 6 core 12 thread CPU yang kencang dengan IGP yang kencang banget. Radeon 700 series, ya Radeon 760M. Jadi spesifikasinya ini 6 core 12 thread dengan base clock 4,3 GHz, terus maksimum boostnya di 5 GHz. IGP-nya Radeon 760M, sudah RDNA 3 dan memiliki 8 compute unit. Clock IGP-nya maksimum di 2,8 GHz dan sudah memiliki Ryzen AI juga. Sudah ada NPU-nya, RTX 19 MB dan TDP 65 Watt. Nah, dari sekian banyak komen di video yang lalu, mini build PC menggunakan 8000G termasuk yang paling sering ditanyakan. Juga lewat DM di Instagram. Jadi di depan kita sudah ada sebuah mini PC build menggunakan Ryzen 5 8600G. Segini compactnya, hanya sekitar 3 liter doang. Ini menggunakan casing dari GameX Violin. Dan abis ini kita akan coba bahas spesifikasinya. Tentu juga kita akan benchmark dan juga kita akan lihat kemampuan secara umum 8600G ini. Untuk skenario mini PC build kayak gini yang super compact ya, cuman sekitar 3 liter doang, kayaknya 8000G series ini sekarang belum ada solusi alternatifnya. Karena di mini PC yang sekompak ini memang tidak dimungkinkan kita menambahkan dedicated VGA card. Jadi kita hanya bisa mengandalkan IGP dari prosesor yang kita pakai di mini PC build seperti ini. Tahun lalu lah, kurang lebih ya, setahun lebih ya, kita pernah menggunakan casing ini juga untuk membuat sebuah konten mini PC build menggunakan Ryzen 5 5600G. Waktu itu sudah cukup heboh ya, cukup hype ya, karena memang dimensinya compact banget, kemampuan CPU-nya oke, dan IGP-nya masih lumayan lah kalau untuk cuma main game-game kompetitif. Tapi sejak 8000G ini standarnya naiknya luar biasa. Dengan dimensi yang sama dengan prosesor generasi terbaru dari AMD ini, kita bahkan bisa memainkan game-game AAA yang cukup berat ya, sekelas Cyberpunk, sekelas Starfield dengan FPS yang masih cukup nyaman, tentu dengan setting-setting yang harus dikompromikan. Dan di video kali ini kita akan coba bahas spesifikasi mini PC build kita kali ini, terus juga kita akan infokan kira-kira budgetnya itu berapa sih, budget minimal berapa, budget optimal berapa, dan tentu juga kita akan benchmark, akan kita coba lihat, kita bandingkan performanya baik CPU maupun GPU dengan 8700G lah ya, kakaknya, dan juga dengan sistem pembanding lainnya. Ayo kita mulai dari spesifikasinya dulu. Oke, kita akan mulai dari spesifikasinya dulu ya. Jadi ini menggunakan Ryzen 5 8600G, harga retailnya sekitar 4 juta rupiah. Motherboardnya kita menggunakan ASRock B650i Lighting Wi-Fi. Ini kayaknya yang paling value sekarang, karena dari brand lain B650 yang Mini ITX itu beda harganya mungkin 1 sampai 1,5 juta. Yang ASRock ini harganya 3,8 juta dan ini bukan seri SDV ya, ini Phantom Gaming Lighting Wi-Fi. Jadi kelas menengahnya ASRock, secara tampilan sudah ganteng, secara konfigurasi VRM sudah oke, dan fitur-fiturnya juga sudah oke banget. Sudah ada integrated Wi-Fi 6E-nya dan 2.5 gigabit LAN. Ya, itu ya motherboardnya dari ASRock, harga 3,8 juta, chipset B650. RAM-nya kita menggunakan VColor Manta, ini ratingnya 6000 MHz. CL36 harganya sekitar 2 jutaan. Terus storage kita menggunakan 512 GB NVMe Gen 3 untuk menekan harga ya. Saya juga ingin nanti kalau belinya nggak terlalu mahal. Sebenarnya si motherboard ini sudah support Gen 5 untuk NVMe-nya, cuman untuk menekan harga saya tadi pilih yang Gen 3 aja. Menurut saya tidak akan terlalu kerasa secara experience lah. Terus untuk apa lagi? Ya tinggal casing doang ya. Casingnya kita menggunakan GameX Violin dan ini cuma 3,3 liter, cuma compact banget. Dengan PSU bawaan, ini apa kayak gini nih? TFX ya.
180 volt. Ini bukan SFX, ini memanjang ke belakang. Kalau nggak salah namanya Flex ATX atau TFX ya. Dan untuk cooler ini kita masih menggunakan stok coolernya. Jadi ini AMD Wright Steel. Tapi untuk bisa masuk ke dalam casing ini, karena emang ini compact banget, kita harus nyopot cangkang bagian atasnya. Jadinya kayak gini. Oke, habis ini kita akan coba benchmark. Kita akan coba bandingkan performanya dengan beberapa data pembanding kita. Jangan kemana-mana. Ya, sudah kita coba beberapa tes singkat tadi dan kita sudah juga bandingkan dengan data pembanding kita. Jadi coba kita buat beberapa bahasan tentang hasil benchmark tadi. Kita akan obrolin dulu masalah performance CPU-nya, prosesornya. Jadi 6 core 12 thread-nya di Ryzen 5 8600G ini kira-kira setara dengan prosesor apa ya? Tadi kita lihat Sandbase-nya di skor cuma 13 ribuan, terus juga render BMW-nya kita juga bisa lihat waktu rendernya. Dan kalau kita bandingkan, memang kalau dari data-data kita masih jauh di bawah 8700G ya. Memang ini secara konfigurasi core dan thread juga berbeda, juga masih di bawahnya Core i5-K14. Cuman ini juga ada beberapa keterbatasan di sistem ini PC build kita kali ini. Yang pertama masalah coolernya, kita menggunakan stok cooler dari bawaannya Ryzen 5-nya ini, Wright Steel, yang kemampuannya cuma pas-pasan aja. Yang kedua, sistem kita ini memang mini ITX build, yang secara airflow jauh dari ideal. Bahkan kita nggak bisa nambah satu buah fan pun untuk memperlancar airflow di casing ini. Tapi kalau saya suruh memperkirakan kira-kira ini setara dengan apa prosesornya, ya kurang lebih seperti Ryzen 5 7500F dari AMD, atau kalau Intel mungkin Core i5 13400F. Kalau kita bandingkannya apple to apple ya, misalkan sama-sama menggunakan stok cooler dengan kondisi yang kurang lebih sama seperti ini di mini ITX build. Karena memang pendekatannya Intel dan AMD itu sama untuk prosesor-prosesor mereka yang sekarang. Semakin bagus cooler, semakin dingin cooler yang dipakai, itu akan semakin tinggi juga CPU performance-nya. Jadi kalau saya bilang prosesornya ini setara dengan 7500F atau Core i5 13400F kalau kita menggunakan environment dan cooler yang kurang lebih selevel ya. Ya itu ya untuk CPU-nya ya, cukup kenceng lah untuk CPU-nya. Dan untuk IGP-nya gimana? Tadi di native 6000 MHz DDR5 CL36 ini masih di bawahnya 780M tentunya yang IGP-nya Ryzen 7-nya dan juga di bawahnya GTX 1650. Ya seperti yang saya udah bolak-balik bilang ya. Jadi kalau Ryzen G series itu kemampuan IGP-nya itu benar-benar tergantung dari kemampuan RAM yang kita pasang. Karena IGP-nya itu nggak punya VRAM, VRAM-nya ngambil share dari memori yang kita pakai.
Ya, tapi dengan begitu kita bisa lihat juga bahwa marginnya nggak terlalu besar ya, sekitar 10% ya. Ada beberapa game yang nggak sampai 10%, ada beberapa game yang lebih dari 10%. Cuman rata-rata sekitar 10% lebih rendah kemampuannya dibandingkan Radeon 780M maupun GTX 1650. Dan tadi juga kita sudah sempat tweaking untuk lebih meningkatkan performa grafiknya, menaikkan clock RAM-nya juga, speed RAM-nya kita naikkan, dan juga IGP-nya kita setting di 3200. Dan kalau kita lihat performanya sudah nempel-nempel GTX 1650. Menurut saya masih cukup luar biasa loh, dengan prosesor harga cuma 4 juta. Dengan sedikit tweaking, IGP-nya bisa nempel-nempel, bisa sama performanya dengan sebuah GTX 1650. Oke, terus apa lagi? Ya, dari konsumsi daya gimana? Konsumsi daya tadi kita lihat kondisi default, kita cuma ngeload XMP-nya dari RAM-nya doang, ngeload profilnya. Ini kurang lebih untuk memainkan game AAA sekitar 130-an watt ya. Dan ketika kita tweaking, kita coba naikin IGP clock-nya ke 3,2 GHz, ini naik 30-an watt, sekitar 160-an. Dan kalau kita bandingkan, memang konsumsi daya jadi cukup melonjak ya, sekitar 30-an watt. Dan saya juga tidak berani men-tweak lebih tinggi lagi. Kenapa? Karena PSU yang kita gunakan cuma 180 watt. Terus kalau masalah suhu bagaimana? Kita menggunakan stock cooler di sistem yang sempit seperti ini. Ya memang kalau dari AMD sendiri sih bisa kita atur sendiri ya. Kita bisa setting suhu maksimum yang kita perbolehkan itu berapa. Dari BIOS kita bisa setting juga. Dan kalau kita menggunakan motherboard ASRock, sudah disediakan juga presetnya dari ASRock. Kita settingnya tadi maksimum Tgmax-nya di 85 derajat Celcius. Dan sudah ketika berjalan dengan skenario apapun, suhunya tidak akan lebih dari 85 derajat Celcius. Oke, begitu ya dari bahasan hasil tes singkat tadi. Habis ini saya masih cukup penasaran. Saya ingin men-tweak ulang sistem kita ini dengan pendekatan yang berbeda. Tidak untuk nge-push performa tertingginya. Cuman saya ingin nge-tweak ini secara manual, setting secara manual untuk bisa lebih membuat sistem ini bekerja lebih dingin dan konsumsi dayanya bisa serendah mungkin dengan tetap mempertimbangkan aspek performance-nya. Habis ini kita akan masuk BIOS, kita akan coba lihat setting apa yang akan kita lakukan dan kita akan lihat hasilnya seperti apa.
Ya, sudah kita tweaking manual semuanya. CPU-nya iya, kita setting 4,6 GHz dengan hanya 1 volt V-core-nya dan cukup stabil. Terus IGP-nya juga kita turunin bahkan dari 2,8 GHz defaultnya ke 2,3 GHz. RAM-nya kita jalankan 7000 MHz dengan CA36 dan beberapa voltase juga kita turunin, dan saya cukup puas dengan hasilnya. Kita lihat CPU performance-nya dibandingkan defaultnya hanya load SMP tadi, kita bisa lihat CPU performance-nya itu nggak berubah ya, sedikit banget. Jadi Science itu cuma beda sekitar 200 poin di skala 13 ribuan, tipis banget. Dan di simulasi render CPU Blender tadi kita cuma lihat perbedaannya cuma sekitar 1 detik doang antara kondisi default dan kondisi tertweak. Juga kita lihat suhu kerjanya, kalau kita lihat tadi CPU render simulasi itu jauh banget ya, 85 derajat Celcius by default tadi. Kita tweaking 1 volt 4,6 GHz itu dia cuma sekitar 60-an doang, nggak sampai 70 derajat Celcius, dingin banget. Tadi kondisi tertutup ya casingnya, ruangan ber-AC ya sekitar 27-28 derajat Celcius. Ya, jadi secara umum itu cukup memuaskan karena memang target saya itu nurunin konsumsi dayanya. Kita lihat tadi konsumsi dayanya di beberapa game AAA itu bisa turun sekitar 50 watt lebih rendah. Jadi defaultnya sekitar 140-an untuk menjalankan game-game AAA, tapi ketika kita tweaking low power tadi bisa di angka 80 sampai 90 wattan doang dengan reduksi performance yang tipis banget. Jadi saya sangat puas dengan hasilnya, bisa memainkan game-game AAA dengan FPS yang cukup nyaman hanya dengan 80-90 wattan doang. Habis ini kita coba ambil beberapa kesimpulan. Compact, powerful enough, irit daya cuma 80-90 wattan doang, dan juga dingin banget suhu kerjanya. Jadi saya sangat puas, dan mungkin skenario ini susah, hampir nggak mungkin bahkan ya. Kita bisa buat PC dengan sekompak ini dengan performa seperti tadi dengan suhu kerja dan konsumsi daya serit itu ketika 8000G belum muncul. Jadi itu jadi mungkin ketika menggunakan prosesor 8000 GHz dari AMD. Untuk skenario seperti ini menurut saya 8000G adalah yang terbaik ya. Mini compact PC yang powerful, irit, dan dingin. Ya, jadi kira-kira harganya berapa mini PC build kita kali ini? Jadi PC ini itu bisa dimulai dengan harga 10 juta rupiah. Itu kalau kalian kompromi di motherboard. Pakai chipset A620i Lightning Wi-Fi-nya ASRock, ini kan B650i-nya nih. Terus menggunakan RAM yang minimalis 16 GB, walaupun pasti ada sedikit reduksi performance karena itu isu dari jumlah chip yang ada dalam satu keping 8 GB ya, cuma 4 chip ya. Itu ternyata pengaruh juga ke bandwidth dan juga ke access time-nya ya, sedikit akan lebih rendah dibandingkan 32 GB. Tapi kalau kalian mau ideal bisa full tweaking seperti tadi, kalian harus pakai B series B650i Lightning Wi-Fi ASRock-nya ini dan juga 32 GB memory, jadi totalnya sekitar 11 jutaan, di bawah 12 juta lah. Jadi seperti itu, ini sekompak ini juga ada beberapa kompromi yang harus kalian ambil. Yang pertama, tidak terlalu fleksibel, PSU juga form factor-nya tidak terlalu umum di market, tidak bisa nambah fan lagi, tidak bisa expansion VGA, cuman dibayar dengan dimensi yang sangat compact. Tapi kalau kalian ingin sesuatu yang lebih fleksibel ke depan, mungkin salah satu casing yang bisa rekomendasikan ini adalah PC cooler. Ini PC cooler i100, dimensinya lebih besar, cuman lebih fleksibel. Kalian bisa milih PSU sendiri sesuai dengan kebutuhan kalian. Dan juga disesuaikan dengan budget kalian, lebih banyak alternatifnya di market untuk PSU dengan form factor SFX. Terus one day kalau kalian butuh performa grafik lebih, ini juga masih dimungkinkan untuk nambah add-on VGA card. Jadi kalian tinggal beli risernya dan nambah VGA card. PC ini, casing ini masih sanggup untuk menghandle VGA card 3 fan lah, asal juga terlalu panjang masih sanggup. Jadi secara umum ini lebih fleksibel dan lebih upgradable ke depan. Itu aja mungkin. Kalau kalian gimana? Lebih suka yang super compact seperti ini atau yang lebih fleksibel seperti ini? Itu monggo tergantung selera dan preferensi kalian. Itu aja yang kita bisa sharing pada video singkat kali ini tentang mini ITX build menggunakan Ryzen 8600G. Semoga yang singkat dan sederhana ini bisa menginspirasi, memberikan info yang berguna, paling nggak bisa nambah wawasan kalian. Semoga bermanfaat. Sampai jumpa di video berikutnya. Salam istimewa dari Jogja.